أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga pertemuan kita ini di dalamnya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam keutamaan-keutamaan duduk bermajlis ta'lim. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling memahami, saling mempelajari ayat-ayat Allah itu sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dari keutamaan duduk bermajlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara duduk bermajlis ilmu fadilahnya adalah pengampunan dosa. Bahwa dosa orang duduk di majlis ilmu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majlis-majlis ilmu. Itu yang tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, dikelilingi oleh para malaikat. Bahwa ada di antara malaikat Allah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majlis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majlis ilmu, tanadau, mereka saling memanggil, halumma ila dzikr, mari kemari duduk di majlis zikir, duduk di majlis ibadah, duduk di majlis yang di dalamnya diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agamanya dan syariatnya, sehingga mereka saling tumpang tindih duduk mendengarkan majlis ilmu, hadir di majlis ilmu sampai ke langit dunia. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bahwa kita mengimani seluruh yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang sahih tanpa sedikit pun keraguan. Setelah majlis ilmu bubar, sebahagian mereka menghadap Allah tabaraka wa taala, dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu yang duduk di majlis-majlis ilmu? Para malaikat mengatakan mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimanakah kalau mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih tamak lagi beribadah kalau mereka pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat mengatakan mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Qalu ma ra'auha, malaikat mengatakan mereka tidak pernah melihat neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih keras lagi, lebih kencang lagi larinya menghindar dari neraka. Lebih akan bersangatan mereka untuk menghindar dari neraka itu. Kata Allah kemudian kepada malaikatnya, dan ini yang kita harapkan, maka saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa-dosa mereka.
Ini adalah keutamaan yang mulia, yang luar biasa di dalam duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat mengatakan, inna fihim rajulan ja'a li hajah. Ada orang yang datang di majelis itu tidak untuk majelis ilmu, tapi ada hajat. Akhirnya membuat dia duduk di majelis ilmu karena suatu hajat. Tidak tujuannya ilmu itu. Allah mengatakan, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum orang yang duduk di sampingnya tidak akan sengsara dan tidak akan binasa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semoga keutamaan-keutamaan ini selalu Allah berikan kepada kita di dalam majlis-majlis ilmu yang kita adakan. Itu harapan kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, semua kita yakin dan percaya biiznillahi azza wa jalla, semua kita mengimani bahwa suri tauladan terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diulang-ulang oleh Nabi dalam khutbahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling luar biasa adalah kitabullah azza wa jalla. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, di dalamnya Allah tabaraka wa taala telah menerangkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan. Tidak ada apapun yang kita butuhkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan apa yang kita butuhkan sudah diterangkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitabullah dan sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Sebaliknya, ada iblis yang ingin menyeret kita keluar daripada tuntunan itu, yang ingin menyeret kita keluar dari petunjuk tersebut, dan dia telah mendeklarasikan umurnya dan usianya untuk itu. Dia ingin menjauhkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaikan dua kutub. Kutub yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia kepada ridho Allah dan surganya. Dan kutub yang kedua adalah iblis dan bala tentaranya yang mengajak kepada keluar daripada jalan Allah dan keluar daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ikhwani wa akhwati fid din, untuk selamat dari godaan iblis laknatullahi alaih, caranya kembalikan kepada wahyu. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan keselamatan dari godaan iblis, jebakan iblis yang sangat dahsyat dan sangat banyak, kecuali berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguh kepada wahyu yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, semua manusia akan hanyut dalam godaan iblis. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan logika kita, karena iblis melalui logika yang sudah pengalaman luar biasa. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan pengalaman hidup kita. Berapa pengalaman hidup kita? Iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki ke permukaan bumi. Bahkan iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Sampai sekarang dia masih hidup. Berapa pengalaman hidupnya? Dan hidupnya untuk menggoda kita, hidupnya untuk menjauhkan kita daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu iblis mengupdate terus cara menyesatkan kita. Terus dibuat cara-cara baru, terus dibuat teori-teori baru untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus.
Cara selamat dari godaan iblis, kembalikan kepada tuntunan yang ada.